Pada tanggal 7 Maret tahun 2023 Senator Partai Republik Texas Brian Slaton menuliskan hal mengejutkan di akun Twitter pribadinya. Dia secara resmi telah mengajukan rancangan undang-undang referendum negara bagian Texas dari Amerika Serikat. Jika pengajuan ini disetujui, maka pelaksanaan referendum untuk lepas dari AS dapat dilakukan di pemilu berikutnya. Seluruh proses ini dinamakan Texit atau Texas Exit. Sesuai namanya, gerakan ini memperjuangkan Texas untuk lepas dari AS, alias berdiri sendiri sebagai negara berdaulat dan otonom. Texas sebelumnya disebut Republik Texas, sebuah negara berdaulat selama 9 tahun sebelum aneksasi Texas dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu kedaulatannya tidak diakui oleh Meksiko meskipun Texas mengalahkan pasukan Meksiko dalam Revolusi Texas, dan pihak berwenang di Texas tidak benar-benar menguasai seluruh wilayah yang diklaimnya. Upaya pemisahan diri modern telah ada di negara bagian tersebut setidaknya sejak tahun 1990-an dan pertama kali berfokus pada organisasi Republik Texas serta Gerakan Nasionalis Texas. Diskusi baru-baru ini antara perwakilan Partai Republik Texas memperbarui pembicaraan tentang pemisahan diri setelah keputusan Mahkamah Agung di Texas v. Pennsylvania yang menolak untuk mendengarkan kasus mengenai upaya untuk membatalkan pemilihan presiden tahun 2020 karena kurangnya kedudukan. Dalam uraian Daniel Miller di Texit Why and How Texas Will Leave the Union, pendukung gerakan ini mendasarkan perjuangannya pada narasi sejarah, bahwa Texas sesungguhnya bukan bagian dari AS karena punya karakteristik berbeda dengan negara bagian lain. Menurut sejarawan University of Houston Raul Ramos, budaya Texas lebih condong ke Meksiko atau Amerika Latin. Dari mulai makanan hingga kesenian semuanya berbau Spanyol. Tentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari fakta kalau Texas pernah menjadi bagian Meksiko sebelum memisahkan diri menjadi negara independen pada tahun 1836. Barulah sejak bergabung dengan AS pada tahun 1870 gerakan nasionalisme Texas mulai muncul dan mendasari pergerakannya pada fakta sejarah. Mereka mulai membentuk identitas nasional sendiri agar makin menegaskan kalau Texas berbeda dari negara bagian lain. Masih mengutip Daniel Miller, gerakan ini tak selamanya di jalur politik, tetapi juga sastra. Sejak 1970-an banyak sastrawan Texas menulis novel yang intinya mengisahkan perjuangan rakyat Texas untuk merdeka dari AS. Namun seiring waktu narasi sejarah tidak cukup untuk mendorong berkembangnya gerakan politik modern. Beruntungnya Texas mengalami ketidakadilan dari negara federal, masalah inilah yang kemudian menjadi bahan gorengan pendukung Texit. Mengutip Independen, pemerintah federal terlalu banyak ikut campur dalam politik lokal Texas, mulai dari masalah pajak, imigrasi, sampai krisis iklim. Bagi pendukung Texit sudah seharusnya Texas diberi kedaulatan penuh untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan pemerintah federal sedikitpun. Layaknya gerakan perjuangan kemerdekaan lain di seluruh dunia, pendukung Texit pun mengklaim hal-hal retoris yakni mereka akan sanggup dan sukses jika memisahkan diri dari AS. Merujuk pada paparan Daniel Muller di Texit, Konstitusi AS 1776 melarang kemerdekaan negara bagian secara sepihak. Gerakan-gerakan kemerdekaan sudah pasti dapat diredam oleh pemerintah federal. Artinya pintu kemerdekaan Texas sudah dapat dipastikan tertutup rapat. Inilah sebab gerakan nasionalisme Texas selalu gagal sejak benihnya pertama kali muncul tahun 1870. Washington pun tidak mau gegabah dengan mengizinkan kemerdekaan negara bagiannya. Sebab jika ini terjadi maka akan memantik negara bagian lain untuk melakukan upaya pembebasan yang lambat laun akan membuat AS bubar dan tinggal nama. Terlebih pada tahun 2012 pernah ada gerakan besar dari sejumlah negara bagian bernama The Secession Movement atau Gerakan Pemisahan Diri. Mengutip The Atlantic, gerakan ini bergerak di petisi online dan sudah terjadi di Alabama, Mississippi, Georgia, Florida, Louisiana, Kentucky, North Carolina, North Dakota, Indiana, New York, New Jersey, Colorado, Montana, Missouri, dan tentu saja Texas. Lagi pula menurut peneliti Brookings Institution, sekalipun Texas atau negara bagian lain merdeka, negara itu akan terkucilkan dan menemui jurang kematiannya sendiri. Texas akan kesulitan mengembangkan mata uang, militer, dan perdagangannya sendiri. Sudah pasti mereka akan terisolasi dari besarnya arus perdagangan dan ekonomi AS. Alhasil mereka akan jauh lebih terpuruk ketimbang sejahtera. Dari Perang Saudara hingga tahun 1990-an,
Setelah berakhirnya Perang Saudara, orang Teksas mempertahankan identitas pemberontak atau konfederasi, alih-alih identitas Teksas sepenuhnya sebagai cara untuk tetap menentang Amerika Serikat. Setelah Perang Saudara, negara ini menjadi tempat berlindung bagi pihak lain di konfederasi yang mengaku mengalami kehancuran. Sejak saat itu hingga saat ini mitologi penyebab hilang terus berlanjut di Teksas dan wilayah lain di selatan. Namun sebagian besar diskusi terbuka mengenai hak suatu negara untuk memisahkan diri telah berakhir dan digantikan oleh mitologi lain yang berdasarkan pada wilayah yang tidak dapat dibagi-bagi. Hal ini tidak mengakhiri identitas Teksas yang setidaknya agak berbeda dari wilayah Amerika Serikat lainnya. Berbeda dengan negara bagian di selatan, Teksas mulai menekankan warisan koboi dan hubungannya dengan wilayah barat daya AS bahkan memengaruhi identitas AS lainnya pada abad ke-20. Bagi banyak warga Teksas, sejarah Republik Teksas dianggap sebagai masa kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri yang sering kali berbeda dengan campur tangan pemerintah federal di Washington. Teksas memerlukan kursus sejarah negara bagian di kelas 7 di mana ide-ide ini juga dapat ditemukan. Pada tahun 1990-an Teksas mulai menggunakan slogan Teksas, ini seperti negara lain terutama dalam iklan pariwisata dalam negeri, dan masih dapat dilihat hingga saat ini. Namun imajinasi publik masih terpecah mengenai visi Teksas sebagai negara bagian dan bangsa seperti yang dimiliki Houston dan Lamar pada abad ke-19. Kedua hal ini mungkin tampak sebagai konflik antara masyarakat pedesaan dan perkotaan di Teksas, namun visi Lamar juga dapat ditemukan di perkotaan. Teksas tidak ikut serta dalam perayaan 150 tahun Perang Saudara karena peringatan tersebut dianggap akan membuka kembali luka lama yang belum disembuhkan. Platform Partai Republik Teksas dan proposal referendum. Pada bulan Desember tahun 2020 ketika Mahkamah Agung menolak untuk mendengarkan gugatan Teksas di Texas v. Pennsylvania, Ketua Partai Republik Teksas Allen West menyarankan agar Teksas dan negara bagian lain yang berpikiran sama dapat meninggalkan persatuan. Pada tanggal 26 Januari tahun 2021 Undang-Undang Referendum Kemerdekaan Teksas, yaitu sebuah undang-undang yang mengatur referendum pemisahan diri di seluruh negara bagian yang tidak mengikat, diajukan oleh anggota DPR Teksas Kyle B. Ederman. RUU tersebut dirujuk ke Komite Urusan Negara tetapi tidak pernah diadili atau dipilih oleh komite sebelum sidang berakhir. Pada bulan Juni tahun 2022 Partai Republik Teksas merilis laporan Komite Platform dan Resolusi Permanen 2022 yang mendesak Badan Legislatif untuk mengadakan referendum pada tahun 2023 untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat. Pada bulan Maret tahun 2023 perwakilan negara bagian Bryan Slaton memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan menambahkan referendum kemerdekaan ke dalam pemungutan suara pemilu AS tahun 2024. Pada bulan Desember tahun 2023 Gerakan Nasionalis Teksas mengklaim bahwa mereka mengumpulkan cukup tanda tangan di bawah petisi untuk memasukkan pertanyaan tentang pemisahan diri dalam pemungutan suara pada tahun 2024. Telah diklarifikasi bahwa meskipun proposisi tersebut disetujui, proposisi tersebut tidak mengikat. Gerakan pemisahan diri serupa di negara bagian lain khususnya negara bagian Amerika Serikat bagian selatan, umumnya dikaitkan dengan dukungan mereka terhadap mantan Presiden AS Donald Trump terhadap pemilu AS tahun 2022.